Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kasus dari kopi cyanida Jessica kembali heboh di Indonesia setelah Netflix menayangkan film dokumenter dengan judul Ice Cold: Murder, Kavi and Jessica Wongso. Ini ditayangkan dan menimbulkan spekulasi di masyarakat. Pertama, apakah benar Mirna itu meninggal karena cyanida? Dan yang kedua, apakah Jessica adalah pelaku sebenarnya? Tetapi teman-teman, ini tentunya adalah pro dan kontra, dan status hukum dari kasus ini sudah ingkrah, di mana Jessica Wongso adalah pembunuh dari Mirna dengan hukuman 20 tahun penjara. Terus dari video yang sudah aku buat di sebelumnya, di live sebelumnya, aku bilang ada banyak hal-hal yang merujuk bahwa memang Jessica adalah pelakunya. Teman-teman bilang, Anjas, coba tonton video podcastnya Dr. Jaya Surya Atmaja di Dr. Richard, kemudian juga tonton mengenai keterangan dari pengacaranya Jessica di Deddy Kobuser ataupun juga di Karni Ilyas. Itu semua sudah gue tonton semua, plus juga dengan sejarah dari jejak digital. Sebelum kita mulai pembahasan ini, ada beberapa hal yang semua pihak sudah aku rangkumkan di sini agar kita lebih fair membahas semuanya dari berbagai sudut pandang. Ini ada rekaman yang ditampilkan oleh Edi Darmawan Salihin, ayah mendiang Mirna, pada saat diwawancara di program Karni Ilyas. Ini menurut ayah Mirna, video ini tidaklah dibawa atau ditampilkan pada saat persidangan karena tujuan dia mengatakan, saya ingin Jessica itu dihukumnya 20 tahun penjara saja, biar tidak dihukum mati. Kalau orang sudah dihukum mati ya sudah kelar, dia tidak merasakan bagaimana tersiksanya. Oke, ini adalah rekaman yang dimana menunjukkan bahwa detik-detik Jessica itu memasukkan sesuatu ke gelas kopi Vietnam yang diminum oleh Mirna. Coba kita lihat di sini teman-teman ya. Lompat ya. Oke. Itu polisi yang lagi nonton, penyidik pada saat melihat gerakan Jessica menjentikan sesuatu ke gelas yang akan diminum oleh Mirna, itu pada teriak semuanya kegirangan. Sekali lagi coba kita lihat teman-teman ya, ini sangat cepat sekali. Lompat ya. Ya. Itu adalah rekaman yang nggak bisa kita pungkiri. Terus banyak yang bilang, tapi Anjas, bagaimana dengan keterangan dari Dr. Jaya Surya Atmaja, ahli patologi forensik? Aku juga lihat pada saat jejak digital, Dr. Jaya pun sudah dipanggil ya, hadir dalam hadir dalam persidangan pun ada di sana. Dan Dr. Jaya pun menjelaskan apa yang telah dia jelaskan sama seperti yang dijelaskan dalam wawancaranya dengan Dr. Richard. Pertama begini, 5 ppm adalah ambang batas cyanida di tubuh manusia. Dan yang ditemukan di perut dari Mirna, kadarnya 0,2 mg di lambung yang sangat kecil. Dan di hati tidak ada cyanidanya. Bau khas cyanida itu sangatlah khas, seperti bau almond pahit. Oke, kemudian apa yang disampaikan Dr. Jaya ini relatif linier dengan keterangan ahli patologi forensik dari Australia, Profesor Beng Ong. Yang dikatakan bahwa di sini aku sudah mendengarkan pada saat jejak digital, secara klinis tidak ada khas keracunan cyanida. Itu yang pertama. Kedua, tidak ada autopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Bukan karena cyanida, karena warna kulit berubahnya harusnya jadi merah terang dan aroma khas. Kemungkinan terjadi korosi lambung karena akibat kematian. Nah, kemudian dari Edi Darmawan Salihin, ayah mendiang Mirna pun membahas mengenai statement yang disampaikan dari Dr. Jaya Surya Atmaja tersebut. Pertama adalah begini, mengenai tidak ditemukannya cyanida di hati ataupun juga dari lambung mendiang Mirna, dikatakan itu tidak benar. Itu ditemukan, tetapi saat itu menurut Edi Darmawan tidak dijabarkan, tidak diberitahu ke semua orang staf, karena saat itu akan melakukan penangkapan ke Jessica, yang ternyata memang dia saat itu sedang bersembunyi di sebuah hotel
yang ada di kawasan Jakarta juga. Itu adalah alasannya. Memang tidak semua diberitahu, karena itu adalah bahan untuk penangkapan. Yang kedua, mengenai warna dari jenazah. Yang dikatakan bahwa itu kan warnanya menghitam, pekat, padahal harusnya berubah jadi merah terang, warna kulit dari orang yang mengkonsumsi cyanida tersebut. Dan ternyata, menurut Edi Darmawan, ada salah satu asisten rumah tangga yang mengambil foto Mirna untuk kenang-kenangan saja, dan ternyata memang betul fotonya adalah warnanya merah terang. Jadi itu adalah sebuah kebetulan yang adalah kebetulan dari Tuhan. Tapi gini teman-teman ya, yang namanya ilmu pengetahuan itu kita harus menghargai, ini adalah fakta menurut Dr. Jaya Surya Atmaja, yaitu adalah fakta. Tapi kan ilmu pengetahuan itu terutama dalam segi patologi forensik bukan yang kayak rocket science teman-teman. Rocket science itu kan yang begitu complicated. Tapi kan ini menggunakan juga dasar-dasar logika. Misalnya begini, kalau memang bahwa Mirna meninggal bukan karena cyanida, lantas meninggalnya karena apa? Fakta yang bisa kita lihat secara kasat mata dari CCTV yang tidak bisa terbantahkan adalah pada saat itu Mirna itu mengkonsumsi minuman yang disiapkan oleh Jessica. Saat dia mengkonsumsi minuman, baru mungkin seteguk atau 2 teguk ya, dengan sedotan ya, sesedot 2 sedot gitu ya istilahnya, dia langsung bereaksi. Langsung ngerasa kepanasan mulutnya, dan itu adalah tipikal pada saat cyanida sedang bekerja. Tapi Anyes gimana dong? Menurut Dr. Jaya Surya Atmaja, bahwa di lambungnya itu cuma ditemukan 0,2 mg, dan itu masih dalam batasan ambang batas normal untuk cyanida di tubuh manusia, karena 5 ppm itu bisa. Kalian juga tahu katanya di biji apel pun ada kandungan mirip cyanida. Di singkong pun juga ada kandungan cyanida, tapi dalam jumlah yang sangat kecil. Dan kalau memang di apel tersebut butuh kandungan cyanida yang bisa membunuh manusia, itu butuh berapa kilogram ya biji apel tersebut agar menyamai lebih di ambang batas tubuh manusia. Ya, kalau dikatakan adalah Dr. Joy ini adalah fakta Anjas, memang nggak ada cyanida dan sebagainya. Well, tapi bagaimana dong dengan fakta juga di CCTV? Mirna mengkonsumsi kopi tersebut immediately respon, langsung kepedesan atau kepanasan, rasa nggak nyaman, dan kemudian pingsan, nggak sadarkan diri, kemudian mengeluarkan busa. Itu juga satu fakta yang menurut aku jauh lebih, kalau dilihat prioritasnya, itu jauh lebih meyakinkan dibandingkan keterangan dari Dr. Jaya Surya Atmaja yang mengatakan bahwa tidak ditemukan cyanida di hatinya. Well, setiap manusia kan pasti punya reaksi terhadap sebuah racun atau sesuatu hal itu berbeda-beda. Dan ini juga tidak meyakinkan yang mulia hakim pada saat di persidangan. Dr. Jaya mengatakan bahwa di wawancaranya dengan Dr. Richard, dia tidak dilakukan BAP, berita acara pemeriksaan. Katanya dia tidak dipanggil, malah yang dipanggil adalah staf dan sebagainya. Tapi kan di jejak digital menunjukkan Dr. Jaya Surya Atmaja itu pun dihadirkan pada saat persidangan. Jadi menurut aku, ya BAP itu tidak bisa dijadikan alat bukti teman-teman. Alat bukti itu ada 5 dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu hal itu adalah fakta dalam persidangan. Alat bukti yang pertama, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Nah kemudian teman-teman bilang bahwa ini Jessica itu menjadi tersangka hanya karena circumstances evidence aja, yang dalam kategorinya adalah petunjuk, yang kalau prioritas dalam alat bukti itu sangat lemah sekali. Menurut aku nggak juga teman-teman, lemah atau kuat itu tergantung dari banyak hal-hal yang bisa membuat hakim itu yakin. Kalau dikatakan bahwa mana buktinya, nggak ada tuh rekaman yang menunjukkan bahwa Jessica memasukkan racun ke dalam gelas tersebut. Kalau dibilang tidak ada rekaman yang menunjukkan racun tersebut, ya memang tidak ada. Tetapi kan tadi ada rekaman yang menunjukkan di mana Jessica itu memasukkan sesuatu hal, menjentikan sesuatu hal di kopinya Mirna tersebut.
nanti juga pasti membela Jessica akan mengatakan bisa aja itu cuma gerakan tangan doang aja, kebiasaan aja dia, atau dia memasukkan sesuatu hal yang bukan racun atau apapun. Pasti akan ada possibility tersebut. Tetapi kan gini, yang faktanya menurut aku adalah prioritasnya teman-teman, jangan sampai hanya karena kita melihat tayangan dokumenter dari Netflix lantas mengabaikan banyak sekali fakta itu bukan berarti 100% kebenaran. Maksudnya gini, yang dikatakan Dr. Jaya itu adalah fakta, betul. Memang secara alamiah tidak ditemukan sianida di hatinya Mirna ataupun juga di lambung hanya 0,2. Itu adalah fakta, yes fakta. Tapi juga Mirna meninggal dunia, kemudian juga setelah mengkonsumsi kopi, dan kemudian yang menyiapkan kopi di sana itu siapa kalau bukan dari Jessica. Kemudian muncullah teori konspirasi bahwa ini ada hubungan dengan musuhnya Edi Darmawan Salihin, ayah dari mendiang Mirna. Ada yang mengatakan bahwa dulu ya, kalau aku cek jejak digital, katanya karena ada asuransi yang katanya puluhan miliar yang akan didapatkan oleh Edi Darmawan Salihin. Sebenarnya itu sangat lemah sekali. Pertama gini, Mirna itu sudah menikah. Kalau sudah menikah, otomatis ahli waris itu bukan cuman ayah kandung, tapi juga adalah suami. Itu yang harus kalian tahu. Yang kedua adalah, Edi mengatakan kalau memang betul ada puluhan miliar asuransi jiwanya Mirna, dikatakan di acaranya Karnilias bahwa silahkan uang ini kalian ambil untuk ngebangun masjid atau ngebantu orang, ambil semuanya. Dan ternyata waktu membuktikan tidak ada hal tersebut. Terus juga mengenai Edi Darmawansyah yang mengenai bahwa dia katanya menyogok salah satu ahli forensik, Reza Indragiri. Ceritanya seperti apa? Jadi ceritanya menurut Edi Darmawan adalah pada saat itu dia diundang bersama-sama di sebuah talk show acara, dan dia tahu mungkin tipikal dia yang sangat generous ya, suka ngasih uang. Dia itu nyelipin uang sebesar 3 juta rupiah ke kantongnya Reza Indragiri. Alasannya karena dia bukan prihatin lah, maksudnya empati aja. Dia sudah memberikan keterangan kan di acara tersebut, karena honor di TV itu nggak banyak teman-teman, paling ya ratusan ribu rupiah. Dan dia kan harus perjalanan dari rumahnya di Bogor menuju Jakarta. Dia hanya mengapresiasi tersebut, tapi justru malah dia dilaporkan polisi oleh Reza Indragiri dan dilaporkan juga ke KPK. Ya menurut aku ada dua sisi sih. Yang pertama berarti Reza Indragiri itu punya kredibilitas yang baik ya. Dia dikasih uang justru malah melaporkan ke KPK. Tapi ya dikatakan bahwa Edi Darmawan bahwa saya itu nggak ada maksud apapun, dia aja yang kepedean dan sebagainya. Itu adalah drama di luar ini. Kemudian juga mengenai dia bilang video yang beredar bahwa punya botol sianida. Saya itu punya botol sianidanya loh. Well, aku sih udah ngeliat videonya yang rekaman viral tersebut. Dan aku juga menganalisa bahwa maksudnya dari Edi Darmawan ini bukan berarti dia punya botolnya dari yang untuk meracun dari Jessica tersebut ya. Tapi maksud dia sering ke Australia dan dia melihat tipikal botolnya itu yang pas untuk sedotan, itu kayak botol untuk parfum Hermes yang tester yang sangat kecil sekali. Dan dia mengakui ya saya salah. Waktu itu saya nggak bermaksud untuk mengatakan saya punya botolnya, tapi saya menduga analisa saya tuh mirip seperti itu. Dan aku setuju dengan apa yang dikatakan Edi, bukan mengklaim bahwa dia punya botolnya teman-teman. Terus juga mengenai otopsi, menurut Edi dalam wawancara dengan Karnilias, kami itu sudah mengizinkan otopsi sebenarnya. Awalnya memang kami tidak mau, tetapi setelah diberikan pengertian, oke, kami mau, karena awalnya kami nggak curiga bahwa Mirna itu dibunuh atau ada hal-hal yang seperti ini. Akhirnya setelah diyakinkan oleh polisi, akhirnya dia mau melakukan otopsi tersebut. Tetapi pada saat di otopsi tersebut, ternyata di lambungnya itu sudah ditemukan adalah yang terluka. Khas ini adalah karena kena sianida, jadi tidak perlu lagi dilakukan otopsi. Kalau otopsi itu kan dibuka semuanya teman-teman. Jadi otaknya diambil, jantung, alat tubuh yang vital tuh semuanya diambil ya, dipotong dia. Maksudnya begitulah. Tapi karena sudah ditemukan penyebabnya di lambungnya ada sianida tersebut, lukanya khas dari sianida, tidak dilakukan lagi. Dan itu aku tangkap di sini adalah
kemauan dari polisi, aku tangkapnya. Dan dari pihak Edi Darmawan, keluarga memperbolehkan kok untuk dilakukan otopsi, itu hanyalah karena memang sudah ditemukan, ya udah nggak perlu lagi semuanya. Well, untuk urusan ini adalah urusan dari, kalau setahu aku ya, alangkah baiknya memang otopsi itu ya secara utuh gitu. Kalau ini kan bukan otopsi, jatuhnya hanyalah visum dan mengambil bagian-bagian yang krusial aja. Terlepas pro dan kontra, menurut aku ya kalau sudah ditemukan, ahli sudah yakin itu adalah bagian yang krusial, ya tidak masalah. Jadi terus juga mengenai pengacaranya yang dikatanya saya itu tidak dibayar sama Jessica. Menurut Edi Darmawan itu adalah bohong, karena dia punya data dan bukti bahwa ibunya Jessica itu menjual rukonya untuk membiayai kasus dari putrinya ini. Jadi terus pegawai kafe juga yang ditemui sama Edi Darmawan juga ada bukti menunjukkan di persidangan bahwa kopi Vietnam tersebut warnanya itu berbeda dibandingkan dengan kopi Vietnam yang dibuat di kafe tersebut, karena warnanya itu lebih kayak warna kuning kunyit, dan itu bukanlah warna yang normal dan berbeda dengan yang mereka buat. Siapa lagi coba? Karena di sekitar itu 15 menit sebelum kopi tersebut diminum oleh Mirna, ya cuma ada Jessica doang di sekitar itu, teman-teman. Jadi aku tahu banyak yang memiliki teori konspirasi A, B, C, dan D dengan berbagai macam hal, tapi itu sudah complicated. Kita kembali ke basic lagi, ke awal, mengenai ya siapa yang ada di situ di hari peristiwa. Ya, aku rasa hanya itu yang bisa aku update dulu mengenai spekulasi dari kasus cyanida ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook page Kodian Jasa Asmara. Sampai jumpa.